Kita sebentar lagi akan menyaksikan suatu keputusan dari KPU nanti tanggal 22 Juli yang akan datang. Saat ini saya bisa sampaikan bahwa menurut real count kita masih unggul. Namun agak tipis. Dan memang saya kira malam ini, saya kira bukan tiba-tiba kita adakan tanpa rencana Tuhan. Tapi kita masih memerlukan pekerjaan keras lagi selama 2-3 hari ini, 4 hari ini. Kenapa? Karena sudah indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan. Contoh saja adalah indikasi bahwa di DKI terdapat hampir 300.000 suara siluman sudah dideteksi dan sudah diputuskan oleh Bawaslu dan KPU. Besok akan diadakan pemungutan suara ulang di 17 TPS dan malam ini akan didengar dan akan diputuskan apakah nanti perlu diulangi di 5.800 TPS di DKI. Modus yang ditemukan adalah orang-orang yang datang dari luar kota dan nyoblos tidak sah, tidak legal karena tidak membawa formulir A5. Orang biasanya bisa menyoblos di luar daerah domisilinya atau alamatnya kalau memang mereka adalah mahasiswa atau buruh pekerja di tempat. Dengan formulir A5 yang diberikan kepada panitia yang sah, seorang yang menyoblos di tempat lain dapat hak untuk nyoblos di luar domisilinya, di luar KTP-nya. Tapi ternyata di Jakarta Utara terdapat hampir 300.000 orang yang memakai KTP di luar DKI. Dan mereka adalah orang-orang yang di luar DPT, berarti tidak diakui oleh DPT, tidak termasuk daftar pemilih tetap. Ini adalah satu hal yang baru saja beberapa hari yang lalu ditemukan karena kawan-kawan kita di Partai Koalisi Merah Putih sangat rajin melihat dan dilihat di situ di komputer kelihatan sekali orang yang tidak berhak nyoblos di DKI Jakarta Utara. Dan terdapat indikasi juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga sama, modus sama yang dipakai. Kita harapkan besok kita bisa ada suatu keputusan dari Bawaslu untuk di Jawa Timur. Kita semua tahu apa yang beredar di internet, apa yang beredar di dunia maya. Prabowo anti-Kristen, Prabowo anti-Hindu, Prabowo anti-Katolik, Prabowo anti-Kongfucu, Prabowo anti-Tionghoa, Prabowo anti-Cina, Prabowo anti semua. Mungkin mereka lupakan Prabowo anti-anjing atau Prabowo anti kucing, mungkin mereka lupa itu. Tidak mungkin benar karena saya adik kandungnya Kristen Protestan. Tidak benar karena kakak saya, kakak Prabowo, Mbak Bianti Jiwandono yang seharusnya duduk di sini, Mbak Bianti Katolik. Tidak benar karena ibunya Prabowo Subianto lahir dan meninggal seorang Kristen Protestan. Tidak benar karena Prabowo yang memimpin upacara pemakaman di bagian Kristen Protestan Tanah Kusir. Banyak di antara saudara-saudara yang hadir waktu mami kami, ibu kami dimakamkan dan upacara dipimpin oleh Prabowo Subianto. Memang kita akui waktu kita
mengumumkan kerjasama dengan beberapa partai-partai di dalam koalisi Merah Putih, yaitu juga antara lain kita tidak perlu sembunyi-sembunyi, banyak di antara umat Kristiani di Indonesia, banyak pendeta-pendeta, banyak pastor-pastor yang kaget dan cemas dengan kehadiran PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di dalam koalisi kita. Bapak Anies Mata dan Bapak Taufik Ridho, Presiden PKS dan Sekjen PKS masing-masing, hadir di antara kita, hadir di dalam suatu KKR dan menyatakan bahwa mereka mengerti maksud kita, mereka mengerti kecemasan kita, mereka mengerti kegelisahan umat Kristiani, dan di situ mereka bilang mereka mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Saya kira tidak mungkin seorang sekaliber Anies Mata dan Taufik Ridho membohong di depan 8.000 orang umat Kristen waktu itu 2 minggu lalu. Tidak mungkin. Saya kira itu prinsip kita, prinsip Kristiani. Prinsip Kristiani adalah untuk merangkul dan bersahabat dengan semua orang. Prinsip Kristiani adalah kita merangkul dan bersahabat dengan orang-orang musuh pun kita harus rangkul dan kita harus bersahabat. Itu adalah prinsip Kristiani yang saya belajar dari banyak pendeta, termasuk pendeta Yakub Nahuai, pendeta Pariyaji, pendeta Nus Reimas, pendeta Gilbert, dan banyak lainnya. Saya sudah berapa kali bicara, saya menyesal perilaku saya di tahun-tahun mendatang yang lampau. Waktu itu saya menolak ketemu dengan pimpinan PKS, meskipun saya tidak kenal mereka, dan itu dosa besar. Saya mengakui di depan banyak pendeta, itu dosa besar saya. Seharusnya saya berperilaku lain. Tapi 5 tahun kemudian kesempatan diberikan kepada saya untuk merubah haluan dan saya berubah dan saya bisa menerima kawan-kawan dari aliran-aliran lain, kepercayaan lain, menjadi mitra kita, menjadi sahabat kita, sahabat baru. Paling sedikit kita ada suatu cara untuk berkomunikasi. Kita sudah ada cara untuk kita berdialog. Mudah-mudahan kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia kita bisa jinakkan. Kita bisa jinakkan dengan kasih sayang Kristen. Yang kita sekarang harus betul-betul waspada. Kita harus jaga-jaga, kita harus pesan ke teman-teman kita di daerah untuk jaga suara kita di semua tingkatan, di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ke tingkat provinsi, nanti hari Minggu yang akan datang pada tingkat nasional. Kita harus jaga agar supaya suara kita tidak dicuri. Kita harus jaga bahwa hak-hak kita, hak demokrasi, tidak diselewengkan oleh pihak tertentu. Kita yakin bahwa kalau kita menang, itu bukan karena kecurangan. Akhir kata saya mau sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Murphy, Pak Eliezer atas prakarsa acara ini. Ini membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa umat Kristiani, sebagian besar dari umat Kristiani tetap percaya dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Tanggal 22 Juli akan datang, kita akan buka lembar baru bagi bangsa Indonesia. Kita akan memimpin dengan jujur, kita akan memimpin dengan bersih, kita akan memimpin dengan bijaksana, kita memimpin Indonesia dengan penuh kearifan. Dan kita minta tetap dipimpin
Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.